rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Loh, harta kan rezeki? Belum tentu. Di dalam harta mungkin hanya berisi uang, tetapi di dalam rezeki ada keberkahan. Kalau Anda terima gaji, ayo, Anda mau menganggap apa? Menganggap gaji, harta, atau menganggapnya rezeki? Kalau Anda sebagai gaji biasa, ya sudah, Anda dapatnya cuma itu. Tapi kalau Anda anggap itu adalah sebuah rezeki, maka Anda akan dapat semuanya. Keberkahannya dapat, dicukupkan Allahnya juga dapat, dan banyak hal. Jadi teman-teman, kalau misalnya Anda ditanya kerja untuk apa, walaupun jawabnya mirip-mirip, mendapatkan upah, mendapatkan gaji, maka jawablah dengan mendapatkan rezeki. Karena dengan mendapat itu akadnya berbeda. Akad ini sangat penting untuk menjalani hidup. Kenapa suami istri kok sah? Karena akad nikah. Kenapa bank syariah membedakan dengan bank konvensional? Karena akad. Kenapa jual beli menjadi sah? Karena akad. Sebenarnya sama saja kesepakatan, tapi kalau niatnya akad, berarti kita mengharapkan keberkahan dari awal. Harta yang paling utama atau investasi yang paling utama adalah anak. Kalau Anda punya anak, maka didiklah dengan baik. Karena dengan mendidik anak ini menjadi baik, memberikan bekal pendidikan yang baik, maka akan menjadi investasi bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Anak yang baik akan bisa menjadi syafaat di bawah Nabi. Dia akan menarik kita ke surga. Tapi kalau Anda mendidik anak tidak baik, maka dia juga akan membawa kita ke neraka. Karena suatu saat di zaman mizan nanti akan ditanyakan, kamu punya anak, kenapa kamu didik baik nggak? Dan jadi apa? Ketika anaknya sudah mengakui bahwa orang tua memberikan bekal pendidikan yang baik, maka ini investasi yang luar biasa untuk membawa kita ke surga. Jadi di bawah sholat adalah amalan yang akan dihisap pertama kali. Ketika sholat Anda baik, maka bisa dipastikan semua amalan Anda baik. Karena as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. As-sholatu miftahul jannah, sholat itu kunci surga. Dan sahabat perdikat lagi. Maka ketika saya ditanya, kenapa Anda tertarik bergabung dengan perusahaan kami? Saya jawab, saya sholat. Dan sholat saya totalitas. Saya bawa kemana-mana, dalam kondisi apapun. Dengan anak yang baik, maka ini adalah menjadi investasi yang akan membawa kita ke banyak hal. Orang Jawa mengatakan, mendem jeru, mikul dhuwur mendem jeru. Ini hidup di dunia, dan di akhirat tentu itu tadi akan membawa kita menjadi referensi kita ke surga. Sedangkan harta yang tak ternilai adalah kesehatan. Anda sehat itu luar biasa loh. Tetapi kadang kita nggak kerasa, karena kita tidak bisa membedakan sehat dan tidak sehat. Itu akan terasa pada saat kita sakit. Baru akan terasa bahwa bernilainya kesehatan kita. Makan gak enak, tidur juga tidak nyenyak. Berapapun harta Anda habis ludes untuk berobat,
waktu Anda habis yang seharusnya bisa digunakan untuk aktivitas lain jadi tidak bisa. Harusnya waktu Anda bisa digunakan untuk berbahagia, untuk aktivitas lainnya jadi tidak bisa. Maka sehat itu adalah harta yang tidak ternilai. Untuk bisa sehat, maka diperlukan banyak hal. Makan teratur, makan yang sehat, pola makan yang baik, pola hidup yang baik. Kalau misalnya itu mengganggu kesehatan, jangan dilakukan. Kalau itu berdampak buruk terhadap kesehatan, ya tinggalkan. Anda jangan minum minuman keras, bukan es batu loh ya. Anda jangan tidur terlalu malam, melebihi jam 11. Jangan dilakukan. Jangan tidur setelah subuh, jangan dilakukan. Jangan tidur setelah asar, jangan tidur setelah maghrib. Loh, itu kabeh. Ya tinggal Anda mau sehat atau enggak. Kalau Anda mau sehat, ya tinggalkan. Sehingga sehat ini mahal. Saya seringkali bilang, seharusnya dokter itu mulai dirubah fenomenanya. Dokter itu dapat uang dari mana? Dari pasien. Pasien kenapa sakit? Dibalik. Lah kalau tidak ada yang sakit bagaimana? Dokter nggak dapat uang. Sekarang dibalik. Kalau seandainya satu dokter menangani 10 kepala keluarga misalnya, mungkin bisa dirasiokan jumlah dokter di Indonesia. Rasionya berapa? Misalnya katakanlah saja 10 keluarga, 10 kepala keluarga. Digaji 100 juta katakanlah. Tetapi kalau nanti ada anggota keluarga yang sakit, maka biaya pengobatannya diambilkan dari gaji dokter ini. Wah, pasti dokter akan berlomba-lomba setiap hari pasti ngeliatin pasien anggotanya itu. Jangan sakit ya. Oh, sanitasinya sudah baik belum? Kamar mandinya bagaimana? Bersih enggak? Pasti gitu. Kenapa? Karena nanti kalau sakit gajinya akan berkurang. Dia akan berusaha sebaik-baiknya agar cakupannya keluarga menjadi sehat semuanya. Sehingga apa? Termotivasi. Jadi teman-teman, maka boleh silahkan mencari harta. Bahkan dikatakan di dalam tuntunan, carilah harta seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Tapi beribadahlah, sholatlah seakan-akan besok akan mati. Tetapi harta yang kamu dapatkan, maka rubahlah menjadi rezeki. Caranya gampang kok. Tambahi aja dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka akan berkah, akan bernilai ibadah, akan bernilai rezeki. Maka carilah yang rezeki yang halal, agar nanti pertanggungjawabannya juga ringan dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.